Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Kita akan mulai untuk membuat widgetnya terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke menu atau membuka CoreX-nya, kemudian teman-teman masuk ke atur proyek. Setelah itu kita akan membuat project di sana, di atur proyek. Sedangkan teman-teman klik pada tombol untuk membuat proyek baru, di mana di sini teman-teman masukkan nama proyeknya, yaitu untuk proyek ketersediaan slot parkir atau nama proyek apapun, tidak boleh ada yang sama tentu saja ya. Kemudian status proyeknya teman-teman atur pada public, deskripsinya bisa dikosongkan, kategorinya bebas, ikonnya teman-teman silakan pilih dari icon yang sudah tersedia di sana. Kemudian langsung klik tombol buat proyek. Jika sudah teman-teman berhasil membuat proyek, maka akan tampil tampilan seperti ini, di mana proyek teman-teman sudah berhasil dibuat. Di sini saya menggunakan proyek dengan nama example, seperti itu. Jika teman-teman klik detailnya, sudah ada nama proyek dan sebagainya. Untuk kolaborator dan pengguna, teman-teman abaikan terlebih dahulu. Kita akan masuk ke menu proyek kamu, kemudian klik nama proyek yang baru saja dibuat. Di sini kita akan membuat sebuah page dan widget, di mana nanti widget untuk menampilkan ketersediaan slot parkirnya. Teman-teman bisa pastikan dulu sisa token proyeknya tidak di bawah 500. Jika teman-teman sisa token proyeknya di bawah 500, maka klik pada tombol tambah token proyek. Kemudian teman-teman silakan masukkan jumlah token proyek minimal 500. Klik tambah token proyek. Nanti token proyek akan masuk ke dalam sini, seperti itu. Dan teman-teman juga bisa lihat di sana ada proyek kamu, URL-nya. URL ini teman-teman bisa gunakan. Ketika teman-teman klik, maka akan muncul tab baru, di mana nanti link tersebut, link ini yang perlu teman-teman publish, yang perlu teman-teman copy untuk rekan lain gunakan pada proyek IoT-nya. Kemudian di sini karena kita akan menggunakan dua buah perangkat push button atau sesuai dengan jumlah slot parkirnya ya. Kalau slot parkirnya ada 2, maka gunakan 2 buah perangkat. Teman-teman klik pada button untuk melihat daftar perangkat. Nanti akan tampil tampilan seperti ini. Silakan teman-teman buat 2 buah perangkat baru atau 2 buah device baru.
Dimana nanti masing-masing device akan ada device ID yang berbeda. Di device ID tersebut teman-teman bisa gunakan untuk proyeknya. Seperti ini. Jika ada 2 device, maka teman-teman tambahkan lagi device. Jika ada 3 device, maka tambahkan menjadi 3 device dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kemudian jika teman-teman sudah masuk ke dalam halaman ini, kita akan klik tombol untuk membuat laman baru. Di sini kita akan beri judul slot parkir. Tentu saja namanya bebas teman-teman ya. Deskripsi bisa dikosongkan, urutan posisinya bisa 1, ikonnya silakan teman-teman pilih. Seperti itu. Klik tambah laman jika sudah diisi. Dan kita bisa klik di widget pada halaman slot parkir. Di sini kita akan menampilkan 2 buah slot parkir, 2 buah widget untuk menampilkan slot parkir di perangkat pertama dan perangkat kedua. Oleh karena itu teman-teman klik tambah untuk widgetnya. Kita akan buat slot 1 seperti itu, jenis widgetnya biarkan kotak. Tambah widget. Kemudian kita perlu buat widget baru lagi yang sama nantinya ya. Ya, urutan prioritasnya 1. Untuk size-nya, ukurannya teman-teman silahkan sesuaikan saja. Ingin seperti apa size-nya. Kemudian bucket-nya bisa kita buat slot 1 seperti itu. Propertinya dikosongkan saja. Untuk warnanya silahkan teman-teman pilih. Dan ikonnya pun bisa teman-teman pilih. Jika sudah, langsung klik tombol buat widget. Dan kita sudah memiliki 1 buah widget nantinya. Jika teman-teman memiliki 2 slot parkir, maka bisa buat 2 buah widget. Kembali lagi ke projectnya, kita bisa buka atau di-refresh saja jika teman-teman sudah membuka sebelumnya. Dan di bagian kiri, pilih slot parkir. Nanti di sana tersedia widget yang sudah kita buat sebelumnya, di mana nanti data di sini akan berganti dengan status slotnya terisi atau kosong, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi pada penguraman di bagian perangkat IoT. Selanjutnya kita akan membuat kode program untuk di perangkat IoT-nya. Silakan teman-teman buka di Arduino IDE-nya, kemudian klik pada menu File, Example, kemudian pilih Core X di sana, dan pilih di Expressive, kemudian pilih Send untuk mengirimkan status dari perangkat IoT-nya. Di sini kita sudah disediakan example code. Kita cukup ubah saja beberapa bagian kode programnya. Misalnya di out token, teman-teman akan ganti. Silakan buka di Core X-nya, kemudian masuk ke proyek kamu dan klik pada proyek yang teman-teman buat di sana. Pada proyek kamu di sana atau pada proyek yang sudah dibuat, di sana ada out token atau out project. Kita akan copy out project tersebut bagian ini. Jadi setiap project ini memiliki out project yang berbeda-beda. Kita copy, kemudian paste di sana. Seperti itu. Kemudian untuk device ID-nya, device ID ambil dari device ID ini yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Seperti itu, kita paste. Untuk SSID dan password silahkan sesuaikan dengan nama WiFi masing-masing ya. Passwordnya tentu saja sesuaikan juga dengan WiFi masing-masing. Seperti itu. Kemudian di sini jika teman-teman menggunakan modul dari Core X, dia terhubung ke pin D0. Oleh karena itu di setupnya kita memerlukan pin mode D0 sebagai input. Dan nantinya sinyal digitalnya akan kita baca untuk input dan menggunakan sinyal 0. Di sini kita gunakan pengkondisian if, dan sebelumnya kita tentu saja bisa buat dulu variabel dengan tipe data boolean untuk menyimpan status tombolnya sedang ditekan atau tidak. Digital read pin D0 seperti itu. Jadi nantinya status tombolnya akan disimpan dalam variabel tombol. Sehingga di pengkondisian if-nya kita bisa membuat tombol sama dengan 0. Jadi jika tombol ditekan, maka for action kita akan kirim ke bucket slot 1 seperti itu dengan data terisi. Tapi jika tidak ditekan tombolnya, maka kita akan kirim dengan data kosong. Seperti itu. Oke, teman-teman silakan klik pada bagian boardnya, select other board and port. Di sini kita pilih Wemos dan pilih USB, klik OK, kemudian klik upload. Kemudian tunggu sampai proses uploadnya selesai. Proses upload sudah selesai, kita akan coba cek pada Core X-nya. Di sini example,
Untuk slotnya, jika tidak ada data atau tidak ada slot parkir, maka dia akan kosong seperti itu. Tapi jika ada yang terisi, kita tekan tombolnya. Oke, kita tunggu dulu. Kita cek kembali apakah ada kode program yang salah. Oke, tidak ada yang salah. Kita coba kembali cek di CoreX-nya. Kita coba tekan tombolnya. Dan tunggu beberapa saat, maka dia akan berubah menjadi terisi nantinya untuk di widgetnya. Seperti itu. Dan teman-teman bisa memastikan perangkatnya sudah online atau offline dengan klik pada menu status. Jadi silakan klik pada menu status, nanti kita bisa mengetahui statusnya dia sedang online atau masih offline, seperti itu. Jika slot parkirnya ada lebih dari satu, misalnya 2, silakan teman-teman tambahkan device ID-nya dengan kode program yang sama. Teman-teman cukup ganti saja untuk device ID-nya dan slotnya. Slot 1, slot 2, dan seterusnya. Sesuaikan dengan nama paketnya. Seperti itu.